Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Uswah, guru mata pelajaran kimia di SMA 1 Kota Bekasi. Pada kesempatan ini, kita akan sama-sama mempelajari hukum dasar kimia. Terutama dalam kesempatan ini kita mengambil tema hukum perbandingan volume. Yang akan kita pelajari pada kesempatan ini sejarah Gay-Lussac agar kita sama-sama mengetahui siapa dan bagaimana Gay-Lussac, kemudian hukum dasarnya sendiri, aplikasi dan contoh-contoh soal yang bisa kita ambil sebagai bahan dalam kegiatan pembelajaran. Anak-anakku sekalian, adakah di antara kalian yang pernah mendengar Joseph Louis Gay-Lussac atau dikenal biasanya dengan sebutan Gay-Lussac? Joseph Louis Gay-Lussac merupakan seorang ahli kimia dan fisika berkebangsaan Prancis. Gay-Lussac dikenal oleh khalayak luas atas kontribusi dan jasanya terhadap ilmu pengetahuan setelah berhasil melakukan beberapa eksperimen dan menemukan hukum Gay-Lussac. Sejarah Gay-Lussac. Gay-Lussac sendiri sempat mengenyam pendidikan di sebuah institusi yang bertujuan untuk mengasah kemampuan kepemimpinan dan saintifik bernama École Polytechnique. Hingga akhirnya ia pun menjadi seorang profesor di bidang kimia dan fisika di institusi tersebut. Pada tahun 1802, Gay-Lussac mengakui hasil penelitian dari Jacques Charles mengenai gas, volume, dan suhu. Maka dari itu, ia turut membantu melakukan publikasi sekaligus memberikan kredit terhadap ilmuwan seniornya tersebut yang telah lebih dahulu sampai pada kesimpulan bahwa seluruh gas yang mengalami peningkatan suhu akan memiliki volume yang sama pula. Kemudian, pada tahun 1804, Gay-Lussac berhasil menaiki balon udara yang mendorong ia dan para ilmuwan lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait suhu, tekanan, serta kelembaban udara. Sementara itu, hukum Gay-Lussac sendiri berhasil ia rumuskan pada tahun 1808. Dari situ dikenal dengan hukum Charles. Oleh karena hukum Boyle-Gay-Lussac juga merupakan hasil rujukan terhadap penelitian Charles pada tahun 1787. Jadi pengembangan dari penelitian terdahulu seperti itu. Adakah di antara kalian yang sudah mengenal dan paham mengenai hukum Gay-Lussac? Nah, anak-anak, hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac itu hanya berlaku pada reaksi kimia yang melibatkan fasa gas. Jadi, pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas per reaksi dengan volume gas hasil reaksi merupakan bilangan bulat dan sederhana. Ini sama dengan perbandingan koefisien reaksinya. Penerapan hukum Gay-Lussac dalam kehidupan kita sehari-hari diantaranya kaleng soda. Jadi, jika kita memiliki minuman soda, jumlah gas yang terlarut dalam cairan minuman soda tersebut akan berbanding lurus dengan tekanan gas terhadap cairan minuman soda tersebut. Kemudian botol atau kaleng aerosol, jadi berisi bahan-bahan yang disemprotkan. Ketika melempar salah satu atau kedua benda tersebut ke dalam api, akan menyebabkan tekanan gas di dalamnya mengalami peningkatan. Karena tekanan gasnya mengalami peningkatan, sehingga tekanan menjadi besar, kemungkinan terjadi ledakan. Kemudian rice cooker. Saat kita menggunakan rice cooker, maka suhunya akan mengalami peningkatan yang akan berbanding lurus dengan tekanan gas di dalamnya. Nah, anak-anak, itulah beberapa penerapan hukum Gay-Lussac yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, pada kesempatan ini, mari sama-sama kita coba memahami beberapa contoh soal mengenai hukum perbandingan volume. Contoh,
Perbandingan volume gas nitrogen, gas oksigen, dan gas dinitrogen trioksida dalam suatu reaksi adalah 2:3:2. Jadi, seperti kita lihat, reaksi gas nitrogen, gas oksigen menghasilkan dinitrogen trioksida setelah disetarakan persamaannya 2:3:2. Ini kita dapatkan juga sama dengan perbandingan koefisien, karena perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Diketahui jika direaksikan 10 liter gas nitrogen, di bawah nitrogen kita lihat jika direaksikan 10 liter gas nitrogen, berapa liter gas oksigen yang dibutuhkan dan berapa liter gas dinitrogen trioksida yang dihasilkan. Sesuai dengan perbandingan koefisien, perbandingan volume 10 liter ini milik 2 bagian gas nitrogen. Gas oksigen yang dibutuhkan adalah 3 bagiannya, sehingga volume oksigen yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan 10 liter adalah 3 berbanding 2 dikali 10 liter, sehingga kita membutuhkan 15 liter gas oksigen untuk tepat habis bereaksi dengan 10 liter gas nitrogen. Kemudian, berapa volume gas dinitrogen trioksida yang dihasilkan? Sesuai dengan perbandingan koefisien yang terdapat setelah reaksi disetarakan, perbandingan gas nitrogen yang bereaksi sama dengan perbandingan koefisien gas dinitrogen trioksida yang dihasilkan setelah reaksi. Sehingga volume gas dinitrogen trioksida yang dihasilkan merupakan perbandingan yang sama dikali 10 liter nitrogen yang bereaksi. Sehingga gas dinitrogen trioksida yang dihasilkan sebanyak 10 liter. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada contoh soal nomor 1 ini bisa dipahami bersama. Kemudian contoh soal kedua. Pada penguraian sempurna 10 ml suatu oksida nitrogen yang tidak diketahui rumus pastinya, yang berupa gas dihasilkan 20 ml pada temperatur dan pressure nitrogen dioksida dan 5 ml oksigen. Tentukan rumus molekul oksida nitrogen tersebut. Setelah kita samakan, ini reaksinya penguraian oksida nitrogen menghasilkan gas nitrogen dioksida dan gas oksigen. Kemudian dari 10 ml senyawa nitrogen oksida dihasilkan 20 ml gas di nitrogen dioksida dan 5 ml gas oksigen. Perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien, sehingga apabila kita jadikan perbandingan bulat dan sederhana, perbandingan 10 banding 20 banding 5 yang berasal dari volume, kita jadikan perbandingan lebih sederhana menjadi 2 banding 4 banding 1. Sehingga di persamaan reaksi kita memiliki persamaan koefisien 2NXOY menghasilkan 4NO2 dan 1 bagian gas oksigen. Ini didapat dari bilangan bulat dan sederhana dari perbandingan volume asalnya. Sehingga kita tinggal menyamakan jumlah tiap unsur di ruas kiri, jumlah atom ruas kiri sama dengan jumlah atom ruas kanan. Mari sama-sama kita bandingkan. Atom nitrogen di ruas kiri kita kalikan indeks dengan koefisiennya 2x, itu di ruas kiri. Kemudian di ruas kanan atom nitrogen sebanyak 4, sehingga 2x sama dengan 4, kita dapatkan nilai x sama dengan 2. Artinya indeks untuk nitrogen sama dengan 2. Kemudian mari kita sama-sama hitung jumlah atom oksigen. Oksigen 2Y, 2 indeks kali koefisien. Kemudian di ruas kanan jumlah oksigen itu 4 kali 2 di senyawa pertama, kemudian ada 2 di senyawa kedua. Sehingga jumlah oksigen di ruas kanan 8 tambah 2. Sehingga kita memiliki persamaan 2Y nilainya sama dengan 10, sehingga nilai Y sama dengan 5. Maka dapat disimpulkan NO plus O2 menjadi NXOY
diketahui jawabannya seperti itu. Kemudian contoh soal ketiga. Pada suhu dan tekanan yang sama, 10 liter gas NO bereaksi dengan 5 liter gas O2 sehingga menghasilkan 10 liter suatu oksida nitrogen yang berbentuk gas. Maka rumus oksida nitrogen tersebut adalah, diketahui di soal, nitrogen monoksida bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan senyawa nitrogen oksida yang belum diketahui rumusnya. Diketahui di soal, volume yang bereaksi 10 liter dengan 5 liter menghasilkan 10 liter. Maaf, ini harusnya 10 liter. Sehingga apabila perbandingan volume ini kita jadikan perbandingan koefisien menjadi bilangan bulat dan sederhana, kita memiliki perbandingan 2 banding 1 banding 2. Perbandingan sederhana ini kita substitusikan menjadi koefisien, sehingga koefisien 2NO plus 2O2, 2NO plus O2 menghasilkan 2NXOY. Sehingga apabila disetarakan, jumlah atom N di ruas kiri sama dengan 2, di kanan sama dengan 2X, sehingga nilai X sama dengan 1. Kemudian jumlah atom O di ruas kiri 2 dengan 2, jadi O di ruas kiri 4, sementara di ruas kanan sama dengan 2Y, sehingga 2Y sama dengan 4, maka nilai Y sama dengan 2. Sehingga rumus oksida nitrogennya N-nya 1, O-nya sama dengan 2, maka jawaban yang betul adalah NO2. Itu anak-anak yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan pada kesempatan ini apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri dengan ucapan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.